Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yasminta dari kelas tingkat 2B jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Baiklah, video kali ini saya akan membawakan materi mengenai isolasi DNA pada bakteri. Sebelumnya, pernahkah kita mendengar apakah isolasi DNA itu? Isolasi DNA itu adalah tahap pertama dari berbagai teknologi analisis DNA. Kemudian, apa sih tujuan dari isolasi DNA itu? Yaitu untuk memasukkan DNA dari bahan lain yang dimana seperti lemak, protein, dan karbohidrat untuk mendapatkan DNA murni dari suatu sel dalam jaringan tubuh makhluk hidup. Adapun prinsip umum isolasi DNA yang pertama lisis, previsitasi, dan purifikasi, yang dimana lisis yaitu peristiwa pecahnya atau pecahnya integritas membran sel dan menyebabkan keluarnya organ sel. Yang kedua, presipitasi, yaitu kemampuan untuk mengumpulkannya DNA. Yang terakhir, purifikasi, yaitu sebagai memurnikan enzim previsitas DNA, fenol, kloroform atau alkohol, fenol agar, dan lain-lain. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat. Yang pertama, tabung Eppendorf 1,5 mili. Yang kedua, sentrifuge. Yang ketiga, water bath. Yang keempat, mikropipet. Yang kelima, kertas tisu. Dan yang keenam, vortex. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama, kultur bakteri. Yang kedua, buffer lisis. Yang ketiga, proteinase K. Yang keempat, isopropanol, dan yang kelima, etanol 7%. Adapun proses kerja yang dilakukan dalam proses isolasi DNA bakteri adalah yang pertama, masukkan isolat atau flu bakteri ke dalam tabung Eppendorf. Yang kedua, lakukan sentrifugasi menggunakan sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 13.000 rpm, lalu supernatant tersebut dibuang. Yang ketiga, tambahkan 200 mikroliter larutan buffer lisis dan 10 mikroliter proteinase K ke dalam tabung Eppendorf menggunakan mikropipet. Yang keempat, campurkan tadi yang dimasukkan ke dalam water bath selama kurang lebih 1 jam pada suhu 55 derajat Celcius sambil sesekali dikocok secara perlahan. Yang kelima, tambahkan 100 mikroliter larutan protein previtation lalu dikorteks dengan kecepatan tinggi selama 20 detik serta dilakukan kembali sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 6.000 rpm. Yang keenam, supernatant dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf 1,5 mili yang diisi 3.000 mikroliter larutan isopropanol. Selanjutnya, tabung dibolak-balik sampai terlihat endapannya. Yang ketujuh, disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 13.000 rpm. Setelah itu, supernatant yang berbentuk dibuang. Dan yang terakhir, yang ke-8, endapan yang ditambah 5.000 mikroliter larutan etanol 70% lalu disentrifugasi selama 1 menit pada 6.000 rpm di atas kertas tisu. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.